Oke, baik Mas Ari. Top 3 Hoax of the Week pilihan kita sangat menarik nih kali ini. Ada isu kesehatan sampai politik juga. Apa aja nih catatan penting dari ketiga hoax pilihan kita ini? Ya, Fida, kesehatan berkaitan dengan musim monkeypox atau mpox ya. Lalu untuk politiknya itu karena sebentar lagi mau pilkada 2024 yang seperti biasa kalau musim politik itu situasinya ada peningkatan atau eskalasi menghangat bahkan memanas sayangnya ya. Ya, kita ngobrolin ke yang peringkat ketiga dulu. Ini memang kategori yang digarap, dipelintir itu adalah isunya, makanya masuk ke kategori konten yang menyesatkan. Tapi sebetulnya kalau boleh nambah ya, dia masuk juga kategori konteks yang salah karena di situ ada pelintiran konteks ya. 5W1 atau gambar apa, siapa, di mana, kapan, mengapa, bagaimana. Apanya dibilang kena mpox padahal kena flu Singapura, kapannya itu videonya itu dipublikasikan di Maret 2024. Yang sekali lagi saya pengen mengajak di kesempatan ini untuk cukup lama nggak dibahas ya soal konteks yang salah ini, Vida. Ini bisa jadi sesuatu yang menjadi dasar untuk kita semua bahwa kalau kita melihat foto betul, video betul, bukan disunting, bukan diedit, dan peristiwanya ada, itu kita harus kembali ke aspek dasar di mana ini kejadiannya kapan nih, soal apa, terus yang disebarkannya kapan, dan lain sebagainya gitu ya. Jadi informasi yang sifatnya dasar ini bisa membantu kita untuk pertama melindungi diri kita sendiri dari sebaran hoax, melindungi orang-orang di sekitar kita. Bukan pemerintah fakta nggak membantu, enggak. Kami tentu saja akan selalu siap membantu, tapi alangkah baiknya kalau teman-teman itu cari dulu, baru kalau nggak ketemu baru nanya. Jangan dibalik ya, karena memang enak sih ya, asal nanya tinggal nunggu jawaban. Tapi sekali lagi buat kami nggak mau bantu, tapi kadang-kadang kami juga kesempatannya itu sedang mengerjakan hal lain, jadi mungkin responnya bisa lebih lambat, jauh lebih cepat kalau teman-teman mendengar podcast Cek Fakta ini bisa melakukan pemeriksaan fakta yang mandiri dan sederhana gitu ya, buat melindungi diri sendiri dan melindungi keluarga misalnya atau orang-orang dekat yang kita sayangi gitu ya. Jadi nggak perlu nunggu dari kami, bisa menjadi pribadi yang mandiri dalam membantah hoax, mencari klarifikasi biar nggak gampang terprovokasi. Oke, kita lanjut ke peringkat kedua ya. Ini cukup alot, kemarin saya memeriksa faktanya karena ini kan ada satu videonya Pak Anies Baswedan yang sebetulnya sekilas pun kelihatan ya, dari pertama ada beberapa aspek sih. Pertama dari suaranya, memang teknologi untuk cloning AI atau artificial intelligence, kecerdasan buatan sekarang ini sudah semakin canggih, di mana dulu itu butuh contoh atau sampling audio yang beberapa menit, sekarang cukup beberapa detik itu bisa disalin atau di cloning. Kita pengen seseorang ngomong apa nih, tinggal diketik, istilahnya pakai prompt ya, kita ambil sampling suara berapa detik lalu kita akan dapat. Tapi walaupun sudah bagus, ada saja aspek-aspek tertentu yang kita bisa kita bisa perhatikan kalau kita memperhatikan dengan seksama. Suaranya itu kedengaran walaupun memang suaranya seperti suaranya Pak Anies, suaranya itu cenderung datar, cara pengucapannya beda dan intonasinya beda. Tapi masalahnya adalah pemirsa fakta itu tidak bisa semata-mata memberikan klarifikasi tanpa ada referensi dan tanpa ada aspek-aspek yang bisa memperkuat itu. Nah, caranya adalah biasanya kalau kita ketemu dengan media sintetis, berarti media sintetis itu kan dari nol ya, memang sudah aslinya, tidak ada aslinya ya, kita akan menggunakan perangkat pendeteksi atau detektor aplikasi gitu ya. Nah, masalahnya adalah itu masih dalam bentuk confident level yang mungkin kalau ada orang yang merasa kurang yakin, biasanya confident level itu kan gini video ya, 80% terdeteksi bahwa ini dibikin oleh AI. Nah, kalau ada orang yang pengen butuh yakin lagi akan menanyakan 20%-nya gimana gitu. Nah, itu menggunakan perangkat pendeteksi, aplikasi detektor itu bisa, karena gimana pun juga ya aslinya itu yang dibagikan, nggak ada asli yang lain. Nah, beda kasus kalau pemirsa fakta seperti saya misalnya mencari fakta dengan cara konvensional, bisa bilang bahwa ini video palsu, foto palsu atau suntingan dengan cara menemukan aslinya gitu. Memang tantangannya cukup berat karena yang untuk kasus videonya Pak Anies kali ini saya berkoordinasi dengan teman-teman pemeriksa fakta, jurnalis dan media di cekfakta.com. Saya minta untuk teman-teman yang punya gambar dari sudut pandang sama, tolong dikirim ke saya karena saya belum nemu gambar aslinya itu. Saya tunggu sekitar sehari
varian, teman-teman belum ada yang bisa ngasih karena memang sepertinya tidak ada Fidel ya. Tidak ada dalam artian gini, ini kemungkinan besar di generate dibikin dari foto kebetulan alhamdulillahnya saya menemukan foto dari sudut pandang yang sama, itu diambil dari sudut yang agak di bawah. Dilihat dari ciri-ciri sekitarnya, ada plafon, tiang, warna-warna, sudut-sudut tertentu, itu memang lokasinya sama gitu ya. Yang jadi pertanyaan adalah kenapa periksa fakta kali ini saya tidak memberikan video aslinya ya, karena memang video aslinya dari sudut pandang yang sama tidak ada. Kemungkinan besar ini dibikin di generate dari foto. Itu foto lalu dibikin animasinya menggunakan AI, diambil sampling suara, diketik menggunakan prompt, akhirnya dari foto yang diam lalu bisa jadi video. Yang ngerinya adalah ini sudah kelihatan lebih natural, jauh lebih natural, gelengan kepala, kedip, cara ngomong, suara, ekspresi dibanding dulu waktu heboh-heboh yang mie instan. Ada fotonya pendiri mie instan lalu dibikin dari foto, di situ kelihatan jelas bahwa ini dari foto karena dari kedipan, gelengan kepala, gesture dan cara ngomong, intonasi dan macam-macam sangat kelihatan bahwa ya ini dari foto gitu. Dari foto dibikin gerak videonya. Nah, kali ini cukup mendekati sempurna, yang ketahuannya itu karena ada artifact, ada distortion, ada cacat yang cacatnya itu tidak sampai setengah detik ya, cuma kelihatan nongol. Nah, itu bisa jadi bahan tambahan saya untuk menunjukkan bahwa ini video adalah dibikin menggunakan kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Dan saya memberikan referensi tambahan dari beberapa video yang direkam oleh media dari sumber kredibel ya, itu tidak ada yang mengambil gambar dari sudut seperti video hasil rekayasa AI yang disebarkan kali ini. Jadi kameramen itu cenderung mengambil dari gambar yang sudutnya agak di atas. Nah, menggunakan dari sumber-sumber autoritatif, sumber-sumber valid ini, lalu saya tambahkan di referensi untuk tambahan membuktikan bahwa ini video di video Pak Anies Baswedan kali ini dibikin menggunakan kecerdasan buatan atau AI artificial intelligence gitu ya. Dan sekalian saya mengingatkan juga untuk apa sih pentingnya sumber-sumber autoritatif. Ingat video lamanya dulu Barack Obama yang awal-awal deepfake itu belum terlalu ramai seperti sekarang, dia mengingatkan bahwa kita harus waspada, kita harus balik ke sumber-sumber valid, sumber-sumber autoritatif yang mereka itu lebih bisa dipegang daripada kita dengan mudah percaya mengambil dari sumber-sumber yang nggak jelas, akun-akun di medsos yang belum tentu juga akunnya itu akun asli. Oke, baik Mas. Dan dari ketiga hoax yang udah kita bahas tadi, mana nih yang mau disoroti lebih detail? Atau mungkin ada pesan untuk netizen terkait hoax yang lagi banyak beredar, Mas? Ya, Fidel, yang mau saya soroti lebih detail adalah kondisi hari ini di mana zaman semakin maju, semakin canggih, malah berpikirnya semakin mundur gitu ya, semakin tidak sesuai dengan kemajuan zaman. Ada pihak-pihak yang kita kenal juga belum pernah ketemu, tapi pada saat diedarkan menggunakan klaim-klaim, menggunakan narasi yang heboh, langsung percaya begitu saja. Jadi yang mau saya soroti ini yang peringkat 1 soal dibilang ada aktivitas militer, Jakarta darurat militer, situasi sedang genting dan lain sebagainya. Itu kan modalnya cuma menggunakan video yang di dalam video itu ada tulisan pergerakan militer masuk Jakarta, lalu ada komentatornya bilang, wah Jakarta genting nih, wah Jakarta darurat militer nih, wah gila-gilaan tuh banyak banget kendaraan tempur dan lain sebagainya. Masalahnya adalah yang membagikan di medsos, yang rekam dan komen di video itu orang-orang pada kenal juga enggak, ketemu belum pernah, tapi percaya begitu saja dan langsung menyebarkan begitu saja karena berkaitan dengan situasi mendekati Pilkada 2024 ini ya. Padahal aslinya ya belum tentu benar gitu loh, karena setelah diklarifikasi memang kendaraan itu dipindahkan ke Tanjung Priok untuk dalam rangka pengamanan di kota lain gitu ya. Nah, yang disayangkan tadi ya bahwa di satu sisi memang bisa dipahami itu manusiawi, manusia itu orang-orang akan jauh lebih gampang terpicu dan lebih suka membicarakan, menyebarkan hal-hal yang sifatnya negatif, karena di zaman dulu belum ada media sosial pun di media itu ada istilah bad news is good news ya. Berita buruk itu adalah justru berita bagus, karena apa? Itu jauh lebih menjual, jauh lebih dibaca, dikonsumsi oleh kita selaku pengonsumsi pengguna media daripada berita bagus. Apalagi sekarang di era media sosial di mana menyebarnya, skalanya, kecepatannya itu jauh
berlipat-lipat kali lebih cepat daripada zaman dulu ketika belum ada media sosial. Nah, yang itu sangat disayangkan, termasuk kebiasaan lama yang kita itu kalau ada pihak yang datang ke kita itu kan kita dikasih tahu katanya itu ada kabar gini, kita akan pasti memastikan katanya siapa, orangnya bisa dipercaya apa enggak, apakah itu sumber pertama gitu ya. Nah, itu sayangnya bahwa zaman semakin maju tapi kemampuan berpikir kita semakin mundur. Cukup dengan merekam video lalu ditambahi tulisan misalnya, ditambahi kata-kata yang itu memancing rasa penasarannya orang dan memancing orang untuk ikut menyebarkan, lalu dengan gampangnya percaya begitu saja, padahal ya ternyata narasi dan klaimnya salah gitu loh. Nah, benang merahnya seperti dengan yang saya soroti di peringkat 1 tentang yang dibilang Pak Obama bahwa ayo kita kembali ke sumber-sumber autoritatif, sumber-sumber yang memang bisa diandalkan, hal-hal yang diterangkan oleh mereka, bahwa ya jangan begitu mudah gampang percaya dengan akun-akun yang nggak jelas yang menyebarkan video-video provokatif yang belum tentu jelas kebenarannya gitu loh. Memang mungkin maksudnya yang merekam video itu tidak lalu semata-mata pengen bikin heboh, dia ngerekam lalu berkomentar seperti itu, tapi diedarkannya ke kalangan terbatas, ke kalangan WhatsApp group teman-temannya misalnya. Nah, di satu sisi memang WhatsApp group itu adalah media sosial yang walaupun aslinya bukan media sosial ya, tapi karena ada fitur grup, dia jadi semacam media sosial yang bisa digunakan untuk menyebarkan juga, media sosial tapi tertutup gitu loh. Masalahnya adalah pada hari gini di zaman media sosial serba canggih ini, hal yang beredar di media sosial tertutup itu akan dengan sukarelanya dibagikan di media sosial lain yang terbuka gitu, dan kita nggak usah fokus ke apakah itu WhatsApp, apakah itu medsos lain atau Facebook misalnya, Twitter dan lain-lain, karena yang beredar di satu platform, yang beredar di satu media sosial itu akan dibagikan juga di media sosial yang lain. Justru yang lebih penting adalah kemampuan berpikir kritisnya kita sebagai pihak yang menerima dan menyebarkan, apakah kita mau dengan begitu mudahnya diprovokasi menggunakan hal-hal yang disebarkan dengan ditambahkan klaim atau narasi yang belum tentu jelas kebenarannya oleh pihak yang belum tentu itu juga akun aslinya dia gitu ya gitu. Apalagi ada juga modus ini nih Fidel nih, modusnya nanya gitu, dia bikin pernyataan tapi dibungkus dengan tanda tanya biar seolah-olah seperti nanya gitu ya. Di satu sisi memang nanya itu nggak salah, boleh, wajar, tapi masalahnya adalah menanyakan di media sosial sambil menyebarkan berita yang belum tentu kebenarannya, itu jadi salah satu modus untuk menghindar pada saat diklarifikasi dia marah. Saya kan nanya itu ada tanda tanyanya, kalau menurut mau dibilang begitu ya, itu loh saya kasih tanda tanya gitu. Memang nanya nggak boleh gitu ya? Boleh, masalahnya adalah menanyakan hal yang belum tentu jelas kebenarannya ke pihak-pihak yang nggak jelas ditujukan buat siapa karena disebarkan di medsos, itu adalah hal yang sudah menjadi modus yang digunakan untuk menyebarkan hoax gitu ya gitu. Jadi di satu sisi memang orang yang nanya itu berhak protes, tapi di sisi lain di masa dimana sekarang itu nanya itu digunakan untuk modus nyebar hoax, juga wajar kalau orang jadi curiga karena pertanyaan yang diajukan itu memancing reaksi orang, apalagi kalau menyebarkan video, foto atau hal-hal yang sifatnya provokatif dibungkus dengan alasannya nanya. Jadi adalah hal yang aneh ya gitu. Harusnya nanya itu ke pihak-pihak yang memang sudah sepantasnya bisa diandalkan untuk diklarifikasi, misalnya dengan cara kalau berkaitan dengan kabar-kabar dengan aktivitas militer itu ya bisa dengan Puspen TNI misalnya, ya nanya dengan cara bisa mengirimkan lewat jalur japri ya, jalur pribadi, DM misalnya, ada direct message. Nanti pada saat sudah mendapatkan klarifikasinya baru boleh disebarkan ke media sosial yang terbuka agar tidak menimbulkan polemik dan bikin orang ikut menyebarkan hal-hal yang sifatnya bikin heboh, semakin memanaskan situasi di mana mendekati Pilkada 2024 ini. Memang seperti pola-pola setiap ada acara politik sebelumnya ya, pilkada apalagi pilpres itu situasinya cenderung panas dan orang bisa dengan mudahnya diprovokasi. Jaga emosi, tahan jari, verifikasi sebelum dibagi.